Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalli wasallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini saya masih bisa mempresentasikan hasil dari mini riset yang saya sudah lakukan yang mana berlokasi di Pondok Pesantren Al-Qahariyah yang bertempat di Kampung Kayu Manis, RT 05 RW 02, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Adapun dari judul mini riset ini adalah peran Pondok Pesantren Salafiyah Al-Qahariyah, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dalam membentuk karakter sosial santri. Disusun oleh saya sendiri, Dede Setiawan, dan teman saya Ustadz Rizwan, dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Dr. Siti Komariah, MPD. Berikut adalah profil saya dan profil teman-teman saya. Terus selanjutnya, dalam kesempatan ini, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang terjadi dalam mini riset. Dalam Pondok Pesantren Salafiyah itu sendiri adalah mana Pondok Pesantren Salafiyah itu pondok pesantren yang masih mempertahankan kebudayaan lama untuk menciptakan karakter sosial yang ada pada santri. Tantangan yang dihadapi pada pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan semakin hari itu semakin besar karena dampak dari perubahan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya apa saja? Adanya pergeseran kebudayaan yang dimiliki oleh pesantren. Yang kedua, kebudayaan luar yang masuk ke dalam pesantren. Selanjutnya, rumusan masalah dari mini riset ini adalah bagaimana peran pondok pesantren serta upaya apa saja yang dilakukan dalam membentuk karakter sosial santri. Yang kedua, bagaimana faktor pendorong dan penghambat pendidikan pesantren dalam membentuk karakter sosial santri. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya peran pondok pesantren dalam membentuk karakter sosial santri. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pembentukan karakter sosial santri di Pondok Pesantren Al-Qahar. Selanjutnya, metode penelitian yang saya kerjakan, yang saya ambil dari penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan cara menyajikan data, reduksi data, dan menarik kesimpulan yang akan menjadi hasil dari penelitian ini untuk menguji keabsahan dan menggunakan teknik triangulasi. Kalau ambil kata singkatnya, metode yang saya ambil ini adalah metodologi kualitatif deskriptif, yang mana peneliti langsung terjun ke lapangan dan bersosialisasi dengan para santri yang ada di sekitar lingkungan pondok pesantren. Selanjutnya, hasil dari penelitian selama melakukan mini riset, peran dari pondok pesantren dalam membentuk karakter sosial santri, yaitu pondok pesantren sebagai wadah dalam membentuk karakter sosial santri. Selain itu, pondok pesantren juga sebagai sarana dalam membentuk karakter sosial santri. Faktor pendorong dan penghambat pembentukan karakter sosial santri itu berasal dari diri santri itu sendiri, serta lingkungan pondok pesantren, seperti undang-undang pesantren, terus sarana dan prasarana, serta lingkungan sekitar. Kajian teori. Lanjut kepada kajian teori, ada beberapa kajian teori. Yang pertama, terminologi pondok pesantren. Terus yang kedua, sejarah berdirinya pondok pesantren. Terus tipologi pondok pesantren, yang mana tipologi ini ada 3 tipologi pondok pesantren. Yang pertama itu pondok pesantren tradisional, yang mana sering kita sebut dengan pondok pesantren salafiyah, atau pondok pesantren yang masih menggunakan metode pendidikan klasikal, dengan pengkajian kitab-kitab kuning dan juga seperti sorogan, wetonan, ya. Terus yang kedua ada pondok pesantren modern,
yang mana masih mengadopsi dari sistem pendidikan modern yang berlangsung di Indonesia, khususnya di negara kita ini, seperti adanya eh, eh, perpaduan antara pendidikan formal dan non formal, seperti sebagaimana ketika kita lakukan itu disebut juga sebagai boarding school. Yang ketiga adalah pondok pesantren kontemporer. Nah, selanjutnya ada sistem pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren ya bersifat tradisional ya. Sistem pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren ini bersifat tradisional seperti sorogan, wetonan, bandongan, muawanah atau muhadasah atau mudzakarah, metode musyawarah atau basul masail ya. Terus ada juga pengajian pasaran yang mana dilakukan setiap setahun sekali dengan cara pasaran ini sendiri bukan hanya santri yang ada di pondok pesantren, bahkan dari santri luar pun boleh mengikuti program pasaran ini. Terus ada juga hafalan atau muhafazah. Nah, tujuan pesantren. Tujuan pesantren dan yang keenam adalah tinjauan tentang karakter sosial. Lanjut. Nah, profil pondok pesantren. Sebagaimana disebutkan, pondok pesantren Al-Qahariyah ini ya, yang beralamat di Kampung Kayu Manis, RT 05 RW 02, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Yang didirikan oleh seorang ulama besar, Mama Kiai Haji Abdul Qohar, dan pengasuh pondok pesantren saat ini adalah Kiai Haji Zaini Dahlan. Nah, visi misi pondok pesantren Al-Qahariyah adalah membangun pendidikan santri yang santun, unggul, cerdas secara lahiriah dan batiniah dengan mengedepankan pendidikan akhlak. Karena ada semboyan, ada peribahasa mengatakan utamakan akhlak daripada ilmu. Karena orang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak sudah pasti berilmu. Karena setiap gerak-gerik yang dia kerjakan, yang dia lakukan pasti akan dipikirkan terlebih dahulu. Ya, banyak orang berilmu tapi tak berakhlak. Contohnya seperti ya para pejabat yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya, sehingga mereka melakukan kezaliman dengan cara menggaruk uang rakyat. Yang menggaruk uang rakyat. Karena apa? Banyak ilmu tapi tak berakhlak. Tapi orang berakhlak sudah pasti dia memikirkan setiap gerak-gerik apa yang dia kerjakan dan apa yang dia ucapkan. Nah, misi dari pondok pesantren apa saja? Melaksanakan bimbingan yang bersifat terpadu antara pesantren dan sekolah. Walaupun di pondok pesantren Al-Qahariyah ini berbasis pondok pesantren Salafiyah yang masih mengedepankan tradisi-tradisi lama, tidak menghilangkan tradisi lama, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu mengkaji kitab-kitab kuning, juga santri diwajibkan untuk ditunjang dengan pendidikan formal, sehingga di pondok pesantren Al-Qahariyah ini ada beberapa unit pendidikan, diantaranya ada pendidikan diniyah takmiliyah, ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan juga madrasah aliyah, yang mana untuk menunjang pendidikan formal dan informal, sehingga ketika santri lulus dari pondok pesantren ini mereka sudah bisa menyeimbangkan antara pendidikan dunia dan akhiratnya. Dan yang kedua, visi misi dari pondok pesantren ini mewujudkan pesantren yang rahmatan lil alamin, yang berdiri di atas semua golongan, yang artinya sikap sosial dari para santrinya ditumbuhkan dari sejak dini ketika mereka masuk di sini. Ya, berdiri di semua golongan tanpa melihat ras, tanpa melihat warna kulit ataupun suku bangsa. Itulah keunggulan dari pondok pesantren Al-Qahariyah. Yang ketiga, mewujudkan semua pesantren yang Qurani, suasana pesantren yang Qurani, sehingga santri itu ataupun siswa yang sekolah dan santri yang mondok di sini diwajibkan untuk menghafal, mempunyai hafalan untuk syarat kelulusan mereka. Selanjutnya, kurikulum dari pondok pesantren Salafiyah yaitu disebut dengan manhaj, yang dapat diartikan sebagai arah pembelajaran tertentu. Manhaj di pondok pesantren Al-Qahariyah ini tidak berbentuk silabus, akan tetapi berupa fanun atau funun, ya, jenis-jenis keilmuan, kitab-kitab yang diajarkan kepada santri. Karena kebanyakan yang dikaji itu adalah kitab-kitab klasik seperti ilmu fikihnya Safinatun Najah, Tafsir Jalalain, Tijan Ad-Daruri, dan Tankihul Qaul. Terus ada kajian kitab Imriti dan sebagainya. Tuh. Terus faktor-faktor pendorong
faktor pendorong dalam untuk keberhasilan pembentukan dari karakter sosial santri ini adalah yang pertama adanya kelas sebagai wahana untuk belajar mengajar, sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua, sholat berjamaah, istighosah, pengajian Al-Quran dan pembacaan maulid tiba. Yang ketiga, kegiatan ro'an. Yang keempat, pengumpulan absen pengajian setiap hari, Rabu dan Minggu. Nah, faktor penghambat dari untuk mini riset ini adalah untuk kemajuan santri, untuk menumbuhkan karakter sosial santri itu ada beberapa faktor penghambat. Yang pertama, tingkat kepandaian masing-masing santri itu berbeda-beda. Yang kedua, rasa jenuh dan malas dari diri santri itu sendiri, serta ajakan dari teman-teman. Yang ketiga, keberadaan fasilitas yang dirasa masih kurang memadai. Yang keempat, ada sebagian pengurus yang masih belum masih terlalu muda sehingga cenderung disepelekan oleh santri yang lebih tua. Yang terus faktor kelelahan dan mengantuk dalam diri santri itu sendiri, yang artinya maju dan mundurnya seorang santri tergantung bagaimana kapasitas santri itu sendiri. Ya, kesimpulannya, dari kesimpulan mini riset ini adalah pondok pesantren sebagai wadah dalam membentuk karakter sosial santri. Yang kedua, pondok pesantren sebagai sarana membentuk karakter sosial santri. Nah, berikut ini adalah foto-foto yang mana dari kegiatan mini riset. Nah, sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ma asabaka min hasanati faminallah wa ma asabaka min sayyi'ati famin nafsik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.